Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Kita bertemu lagi untuk kita bersama-sama beribadah. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, kita beribadah di rumah masing-masing secara online. Kita yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Selamat mengikuti. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita patutlah bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Walaupun kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita di tempat kita masing-masing, tapi kita tetap harus beribadah bersama-sama. Kita harus tetap menjaga kesehatan kalau kita melihat kondisi yang ada di luar sana. Tapi kita tetap bersyukur kalau kita di rumah dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Itu karena kasih Tuhan pada kita. Saat ini kita akan bersama-sama untuk menghadap Tuhan, kita akan beribadah dan kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan boleh berikan kesempatan kepada kami untuk kembali beribadah di tempat kami masing-masing, tetapi kami merasakan satu hati, satu kasih di dalam Engkau. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan kami, Tuhan masih memberikan kesempurnaan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau buka hati pikiran kami, di dalam kami mengikuti ibadah live streaming di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir menuntun setiap hati kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk beribadah mendengarkan firman-Mu, bahkan kami mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai dan mengawali ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semua dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.
kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Takkan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Walau langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
Puji Tuhan, kesempatan yang kita peroleh hari ini untuk beribadah secara online. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih. Meskipun selama 3 minggu kami tidak bisa beribadah, tapi melalui online kami dapat beribadah. Kami dapat memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah Engkau mengajar mendidik kami melalui tema firman Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan, begitu hebat dan mulia. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang menyampaikan Engkau urapi. Dan kami mengucap syukur terima kasih. Hamba melayani bersama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Yesus Kristus. Dan juga saya ucapkan selamat Paskah. Masih belum terlambat. Puji Tuhan, meskipun kita 3 minggu tidak ketemu dalam ibadah, tetapi kita pada hari ini kita bertemu melalui ibadah online. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih juga kepada para hamba-hamba Tuhan yang menyediakan kita bisa ibadah online. Puji syukur bagi nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ya, jadi dalam bulan ini judul tema dari firman Tuhan adalah kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita ketahui bahwa kematian Yesus adalah pintu keselamatan bagi setiap orang percaya kepada Yesus. Kubur kosong membuktikan di balik kematian ada kebangkitan. Dan kubur kosong membuktikan bahwa Yesuslah yang mempunyai kehidupan dan maut tidak berkuasa atas kebangkitan Yesus. Kubur yang kosong juga membuktikan perkataan Yesus benar. Yesus memproklamasikan kemenangannya. Lalu kuasa kebangkitan Yesus adalah membawa kemenangan sebagai tanda kemenangan orang percaya, yaitu kita semua yang percaya atas dosa, atas kedagingan. Dan kuasa kebangkitan Yesus memberikan harapan baru dan jaminan hidup yang kekal bagi kita semua orang yang percaya. Kebangkitan Yesus juga melenyapkan ketakutan dan memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Kebangkitan Yesus juga akan memampukan kita untuk senantiasa mengerti kehendak Tuhan dan juga menyempurnakan pola pikir dan pengertian kita. Sungguh luar biasa, kuasa kebangkitan Yesus memampukan kita untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Nah, kuasa kebangkitan Yesus Kristus adalah merupakan suatu peristiwa yang amat besar bagi kehidupan orang percaya, termasuk saudara dan saya. Sebab dengan kebangkitan Yesus berarti kuasa iblis, kuasa maut telah dipatahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Dan sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita harus mengikuti jalan Tuhan. Kita harus juga mengalami kuasa kebangkitan, yaitu melalui kita tinggalkan kehidupan yang lama. Kita datang kepada Yesus yang memberi hidup. Saudara, mari kita akan buka Alkitab di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Inilah yang dikehendaki Paulus dan juga yang akan kita yang menjadi kehendak kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Di sini dikatakan, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Yang Yesus inginkan kita mengalami kuasa kebangkitan supaya dalam segala hal, dalam perbuatan, tindakan, dalam perkataan, dalam kesetiaan dan ketaatan, kita harus serupa dengan Kristus Yesus. Karena apa? Karena kalau kita serupa dengan Yesus Kristus, maka itulah yang menjamin kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus, ada 3 hal yang harus kita lakukan seperti yang kita baca tadi, Filipi 3 ayat 10.
Yang pertama, kita dikatakan harus mengenal Yesus secara pribadi. Bagaimana cara mengenal Yesus secara pribadi? Yaitu kita harus mengalami Yesus yang hidup di dalam kita. Mengalami apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, pengenalan kita kepada Yesus dapat diambil contoh seperti Petrus. 3 Injil berbicara. Waktu Yesus bertanya, Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada murid-murid. Lalu dengan kuasa Roh Kudus, Petrus menjawab. Dia berkata, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias yang kudus dari Allah. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan pengenalan ini secara pribadi, saya tidak bisa menyingkapkan satu persatu, terlalu panjang, tapi saudara dan saya mengerti bahwa pengenalan secara pribadi haruslah mengenal seperti Petrus. Bukan itu saja Petrus mengenal dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah yang kudus dari Allah. Dan juga dalam Yohanes pasal 6 dia berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dia juga mengenal secara pribadi bahwa perkataan Yesus itu sungguh luar biasa. Perkataan Yesus itu hidup yang kekal. Nah, mengenal Allah yang benar, mengenal Allah secara benar, memahami Allah dalam kasih setia, ya. Bukan saja memahami, tapi kita juga memahami kesetiaan, keadilan, kebenaran Allah. Yang kedua, mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya, ya. Pengalaman bersama Yesus dalam kuasa kebangkitan. Apakah kita harus mati juga seperti Yesus? Tidak demikian, ya. Tapi mengenal dia dalam kuasa kebangkitan, bahwa kita tahu bahwa Yesus telah mengalahkan musuh-musuh kita, musuh-musuh yang ada di sekeliling, musuh-musuh yang ada di dalam kita, yang kita tidak bisa melawannya, ya, dengan cara apapun. Tapi semua sudah dikalahkan. Yang terakhir firman Tuhan katakan, yang dikalahkannya adalah maut. Maut bukan saja dikalahkan, tapi dibinasakan. Puji Tuhan, sungguh berbahagialah kita memiliki Yesus Kristus yang kuasa dalam kematian, kuasa dalam kebangkitan. Dan satu lagi yang ketiga, tidak dikatakan bahwa orang yang memiliki kuasa kebangkitan Yesus, dia akan memiliki persekutuan yang intim dalam penderitaan. Kenapa Yesus tidak menjanjikan bahwa kita anak-anak Tuhan selalu hidup dalam senang, bahagia, sukacita, gak ada susah, gak senang? Karena kalau kita hidup terus demikian, berarti kita ini rapuh, kita tidak kuat, kita tidak tahu sampai di mana kemampuan dan kekuatan kita untuk tetap bertahan sampai mengiring Tuhan. Sebab itu kita harus bersekutu dalam penderitaannya, dalam penderitaan Yesus. Yaitu Yesus tidak minta terlalu sulit bagi kita. Dia tidak suruh kita harus mati seperti dia, ya, dihukum dan sebagainya. Tapi Yesus cukup berkata, pikul salib, nyangkal diri. Cuma 2, pikul salib. Pikul setiap apa yang menjadi beban dalam hidup kita, ya, serta menyangkal diri. Kenapa kita disuruh menyangkal diri? Supaya kita sadar siapakah kita ini, siapakah aku ini. Dan kita sadar kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan supaya kita menyangkal diri dalam segala hal, agar kita tidak menyangkal Yesus pada saat kita mengalami banyak persoalan dan masalah. Dan 3 hal inilah yang Paulus ketahui, yang juga pada pagi ini kita juga mengetahui. Kalau kita mau memiliki kuasa kebangkitan Tuhan, kita juga harus memiliki pengenalan kepada Kristus secara pribadi. Dan yang kedua, kita juga harus mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Bahwa Yesus sudah mengalahkan musuh, dan musuh yang terakhir itu adalah maut. Bukan saja dikalahkan, tapi dibinasakan. Sebab itu firman Tuhan berkata, hai maut, di mana kesengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tidak ada. Sengat maut, kemenangan maut adalah hukuman. Dan hukuman itu sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dosa-dosa kita sudah disucikan. Dan sebab itu, bahwa setiap apa yang telah dilakukan Kristus itu selalu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita,
sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu semuanya sesuai dengan kitab suci. Semuanya sesuai dengan perkataan Yesus. Apapun yang terjadi kalau tidak sesuai dengan kitab suci, itu bukan dari Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa kematian, kebangkitan Yesus, semuanya itu tercatat. Perkataannya tepat seperti apa yang diucapkannya waktu dia hidup sampai dia mati dan bangkit. Semua sesuai dengan kitab suci. Oh, bersyukurlah kita. Puji Tuhan bahwa kubur yang kosong tadi membuktikan Yesus hidup. Bahwa Yesus mati di kayu salib. 3 hari dia dibangkitkan. Bangkit untuk kita sekalian sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Persekutuan dengan penderitaannya untuk menguji sampai gimana iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita memiliki atau mengalami kuasa Tuhan, kebangkitan kuasa Tuhan, apa yang kita dapatkan? Ada keuntungannya. Ya, keuntungannya ialah akan terjadi perubahan dalam banyak hal. Banyak hal, nggak bisa diceritakan. Hal apa aja di dalam kehidupan kita setiap hari banyak. Ya, kita akan mengalami banyak hal. Apa? Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 dikatakan akan terjadi perubahan dalam banyak hal. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi banyak hal itu apa yang kita rasakan untung, yang menguntungkan kita, yang menguntungkan keluarga kita. Itu kita anggap semuanya rugi. Dan bukan itu saja, tapi Paulus juga berkata, dianggapnya itu semuanya sampah. Karena apa? Bukan saja dianggap rugi, tapi dianggap semua itu sampah karena pengenalannya kepada Kristus Yesus. Pengenalannya kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Pengenalannya kepada kuasa persekutuan dengan Tuhan. Sungguh luar biasa. Biarlah kita juga mengambil teladan seperti Paulus. Semua apa yang menjadi hal yang kita rasakan itu untung bagi kita, menyenangkan kita, menguntungkan keluarga kita. Kalau kita sudah bertemu kepada Kristus, kita anggap semuanya itu rugi. Dan bahkan bukan saja rugi, dianggap semuanya itu sampah. Ya, supaya apa? Beroleh Kristus. Yang kedua, perubahan dalam tujuan arah hidup. Kalau dulu tujuan arah hidup kita hanya untuk diri sendiri, hanya untuk sendiri, semuanya sendiri. Ya, semua tidak ada yang lain, semuanya untuk kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Dia dikatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan apa yang di depan dia, yang dulunya dianggapnya itu menguntungkan, yang dia lakukan itu semuanya membuat dia sukses dan berhasil. Itu semuanya ya tidak mempengaruhi dia lagi. Ya, semua dianggapnya itu, semuanya dilupakan. Karena apa? Karena dia sudah bertemu dengan Yesus, yang sudah memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. Bahkan dia berkata, kalau dulu aku berlari-lari punya tujuan, tapi tujuannya salah untuk membunuh, tujuannya salah untuk membinasakan umat-umat Tuhan dan Kristen. Tapi sekarang aku berlari-lari, tujuanku adalah satu, untuk memperoleh hadiah. Jadi dia tidak minta yang lain, hanya minta satu, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Hadiah yang sangat berbahagia beruntung bagi kita adalah pada saat kita dipercaya melayani pekerjaan Tuhan. Pada saat kita dipanggil untuk masuk dalam pelayanan, masuk di dalam ladang Tuhan. Itulah yang sangat berbahagia. Termasuk saya juga berbahagia. Karena saya dipercaya oleh gembala sidang setempat untuk melayani. Siapakah saya ini? Ya, tetapi saya dipercaya untuk melayani. Ini suatu keuntungan. Ini suatu hal yang sangat saya banggakan. Ya, sebab itu tujuan hidup kita harus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah apa? Bukan hadiah-hadiah, waduh kaya, nanti bisa punya rumah banyak, segalanya. Enggak, bukan itu. Yaitu kita mendapat hadiah, panggilan surga. Enggak gampang. Orang bisa menerima seseorang bekerja tuh harus dipilih. Ya, tapi Tuhan mempercayakan panggilan pekerjaannya kepada kita. Oh, puji nama Tuhan. Dari Allah dalam Yesus Kristus. Dan Paulus mengetahui kalau aku sudah mengejar ya apa yang panggilan Allah kepadaku, yaitu panggilan surgawi. Aku harus
setia. Aku harus bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk menghasilkan buah. Nah, sekarang ini juga, kalau kita sudah memiliki kuasa Roh Kudus, kita harus bekerja. Bekerja untuk panggilan surgawi itu, supaya tidak sia-sia kita menghasilkan buah untuk Tuhan. Yang ketiga, hal kalau kita memiliki kuasa kebangkitan Tuhan, ada perubahan dalam persekutuan dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 9. Perubahan dalam hal apa? Dia berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kalau dulu aku hidup hanya mencari kebenaran secara dunia, kebenaran untuk membuat aku lebih berbahagia, beruntung, tapi sekarang enggak, ya, karena ketaatan aku dulu bukan taat benar-benar kepada perintah Allah atau kebenaran Allah, tapi dia katakan semuanya itu hanya untuk diri sendiri, mentaati hukum Taurat, ya. Tetapi dia bilang dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Allah, Kristus itu membenarkan yang oleh Allah anugerahnya berdasarkan kepercayaan. Jadi kalau aku ada, ya, bisa bersekutu kepada Tuhan, itu bukan karena aku pribadi, tetapi kebenaran Allah, kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepadaku untuk aku masuk dalam persekutuan, ya, dalam persekutuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kuasa panggilan Yesus itu bisa disalurkan kepada kita? Bisa, ya. Bisa nggak disalurkan kepada saudara dan saya? Bisa. Kuncinya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau mau menerima kuasa kebangkitan Tuhan, ya, mau mengalami seperti apa yang sudah saya tuturkan tadi, maka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi, kalau Roh Kudus turun atas saudara dan saya, maka kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di tengah-tengah keadaan situasi seperti sekarang ini, kita anak Tuhan harus menjadi terang, harus menjadi contoh yang baik bagi setiap orang. Kalau menghadapi corona ini, banyak yang takut khawatir. Kita tidak menjadi takut khawatir karena kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus ada menyertai kita. Dan toh umpamanya kalau itu juga terjadi, itu sebuah kehendak Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi. Ada rencananya yang baik. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah, berbakti meskipun melalui online. Jadi kesimpulan firman Tuhan sebelum saya akhiri, ya, kuasa kebangkitan Tuhan itu sungguh hebat, luar biasa. Dia bisa mengubah kehidupan kita. Dia bisa menjadikan kita hidup baru. Dia bisa menjadikan kita mempunyai tujuan hidup. Kalau dulu tujuan hidup kita lain, tapi sekarang berbeda. Kita mempunyai tujuan hidup yang sasarannya adalah Kristus Yesus. Dan dalam segala hal, ya, kita katakan semuanya itu sampah, semuanya itu kuanggap tidak ada artinya karena aku bertemu Kristus, aku bertemu kuasa kebangkitan Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, mari miliki kuasa kebangkitan Yesus sebagai tanda kemenangan. Kemenangan kita orang yang percaya, kita menang atas dosa, kita menang dapat mengalahkan kedagingan, hawa nafsu yang tidak sesuai dengan Tuhan. Kebangkitan Yesus juga memberikan harapan baru dengan jaminan hidup yang kekal bersama Yesus. Oh, syukur, terima kasih. Dan kuasa kebangkitan Yesus juga melenyapkan ketakutan dan memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Ya, cuma saya tidak akan berinci satu persatu. Cuma saudara tahu, bacalah firman Tuhan. Bagaimana murid-murid Tuhan dalam ketakutan. Pada waktu bertemu dengan Yesus, ketakutan mereka hilang, keberanian mereka timbul. Dan kuasa kebangkitan Yesus merupakan apa? Yaitu membuat cara pandang kita berbeda dan menyempurnakan pola pikir dan pemikiran kita. Dan kuasa kebangkitan Yesus juga memampukan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari bekerjalah, hasilkanlah buah untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya melalui renungan singkat ini kita diberkati dan miliki kuasa kebangkitan Tuhan. Karena dalam kehidupan kita, kita akan diubahkan. Kita akan berlari-lari, berlomba-lomba untuk
mencapai tujuan hidup kita adalah keselamatan, tujuan hidup kita adalah hidup yang kekal, tujuan hidup kita adalah memiliki hadiah panggilan surgawi, yaitu dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan supaya kita jalankan dengan baik. Lakukan itu dalam keadaan apapun, maka Tuhan akan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian melalui renungan firman Tuhan ini. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar, untuk melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Tuhan, hamba-Mu terbatas, banyak hal yang tidak dapat hamba-Mu uraikan, tetapi Roh Kudus juga yang memampukan, memberikan pengertian kepada kami semua, termasuk hamba yang menyampaikan, supaya hamba juga mengalami kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan ini membuat perubahan yang besar di dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam doa, dalam pelayanan. Dan supaya melalui kuasa kebangkitan, iman, kasih, dan pengharapan kami makin bertumbuh. Agar kami boleh sekarang ini satu persatu berlomba-lomba, berlari ke satu arah. Arah kami adalah Yesus Kristus. Tujuan kami adalah surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkatin semua para pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus ajaib bagiku. Yesus ajaib bagiku. Yesus ajaib bagiku. Yesus ajaib bagiku. Kita sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah kita akhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan memberkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa untuk masalah virus corona yang merebak saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tolong kepada kami sekalian, lingkupi kepada kami sekalian dengan kuasa darah Yesus. Dan
virus ini boleh berhenti dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyintai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Mari sudah berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.